semuanya, perkenalkan saya Salsabila sebagai host. Nah, kali ini saya kedatangan rekan saya, Vika Pradana. Halo Vika. Halo. Nah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja nih kita berbincang-bincang tentang detik-detik proklamasi. Nah, Vika, gimana sih awal mulanya detik-detik proklamasi ini terjadi? Nah, jadi gini, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Maret 1945. Setahu saya sih setelah BPUPKI terbentuk katanya ada 2 sidang. Nah, sidang ada apa saja sih? Nah ya, ada 2 sidang. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap, yang mana tahap pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Nah, pada pidato singkat sidang BPUPKI, Rajiman menyampaikan pokok persoalan mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk pada sidang tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 11 Juni 1945. Dibahas dan dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar. Nah, pada sidang pertama, Insinyur Soekarno mendapatkan kesempatan berbicara 2 kali, yaitu tanggal 31 Mei dan 1 Juni 1945, di mana pada saat itu Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang mendapat sambutan sangat meriah, tepukan tangan para peserta, suatu sambutan yang belum pernah terjadi selama persidangan BPUPKI. Pada kesempatan tersebut, Insinyur Soekarno juga menjadi pembicara kedua. Ia mengemukakan tentang 5 dasar negara. 5 dasar itu adalah: yang pertama, kebangsaan Indonesia; yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan; yang ketiga, mufakat atau demokrasi; yang keempat, kesejahteraan sosial; dan yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Pidato itu kemudian dikenal dengan Pancasila. Sementara itu, Muhammad Yamin dalam pidatonya juga mengemukakan azas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Menurut Yamin, ada 5 azas, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, selanjutnya sebelum sidang pertama berakhir, BPUPKI juga membentuk panitia kecil. Yang beranggotakan 9 orang nggak sih? Iya. Di mana panitia kecil ini terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Amaramis, Abdul Kahar Musakar, Wahid Hashim, Haji Abu Salim, dan Abis Kuno Yakrosu Yoso. Itu gak sih kayak panitia-panitia yang terbentuknya? Iya. Nah, panitia kecil itu juga menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan Indonesia merdeka. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang beranggotakan 21 orang. PPKI ini dibentuk setelah tugas BPUPKI selesai kan? Ya, namun keinginan Amerika Serikat untuk segera menyelesaikan perang dilakukan dengan mengirimkan pesawat pembawa bom atom ke Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama diledakkan di kota Hiroshima. Sementara pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki. Jepang nggak sih? Iya, Jepang, karena Nagasaki. Ya. Nah, ada juga tragedi yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 1945 yang dimana pemerintahan Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dipimpin oleh I.R. Soekarno. Langkah ini menunjukkan pengakuan Jepang akan pentingnya memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
Ya. Nah, ada juga tragedi pada tanggal 9 Agustus 1945, tepatnya di kota Nagasaki, Jepang. Serangan ini semakin melemahkan Jepang dan mendorong mereka untuk lebih serius menghadapi tuntutan kemerdekaan Indonesia. Oh, jadi bom atom ini terjadi 2 kali ya? Ya. Nah, bukan hanya itu saja, ada juga tragedi pada tanggal 12 Agustus 1945 yang dimana kabarnya kemerdekaan dari Marsikal Terauchi memberitahu IR Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kabar ini menumbuhkan harapan dan semangat para pejuang pemimpin Indonesia. Terus ada juga tragedi pada tanggal 14 Agustus 1945 yang dimana pengumuman Jepang menyerahkan tanpa syarat. Maksudnya pengumuman penyerahan diri tanpa syarat kepada sekutu. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional. Ini menandai akhir Perang Dunia II di Asia dan semakin mendekatkan Indonesia pada kemerdekaan. Ternyata Jepang menyerahkan diri tanpa syarat. Ya, nah bukan hanya itu saja. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerahkan kepada sekutu setelah sebelumnya 2 kota penting dibom oleh sekutu, yaitu kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang tersebut akhirnya sampai kepada telinga pemuda Indonesia, Sultan Syahrir, melalui siaran radio Amerika. Selanjutnya Subadio, Sastrosatomo, dan Subianto menemui Muhammad Hatta. Mereka meminta Hatta agar mencegah PPKI mengumumkan kemerdekaan karena menurut golongan muda, kemerdekaan Indonesia harus diperoleh dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri tanpa campur tangan negara lain. Terus malamnya sekitar pukul 20.00 WIB, golongan muda mengadakan rapat di salah satu ruangan lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Rapat tersebut dihadiri oleh Chairul Saleh, Wikana, Margono, Armansyah, dan Kusnandar. Dalam rapat tersebut, golongan muda menuntut agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan sesegera mungkin. Mereka meminta Soekarno membacakan proklamasi esok hari, yaitu tanggal 16 Agustus 1945. Namun Soekarno menolak usulan tersebut karena menganggap golongan muda terlalu tergesa-gesa. Golongan muda mengancam akan terjadi pertumpahan darah apabila proklamasi tidak segera dilaksanakan. Peristiwa menegangkan ini juga disaksikan oleh golongan tua, yaitu Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Soebarjo, Buntaran Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri. Karena merasa keinginannya tidak terpenuhi, keesokan paginya tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke sebuah daerah di Jawa Barat, yaitu Rengas Dengklok. Tujuan pengasingan tersebut adalah menjauhkan kedua pemimpin nasional itu dari pengaruh Jepang. Sementara itu, di Jakarta, golongan tua yang diwakili oleh Mr. Ahmad Soebarjo dan golongan muda yang diwakili oleh Wikana
sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilakukan di Jakarta. Pada pukul 16.00 WIB, Ahmad Suebarjo diantar oleh Yusuf Kunto pergi ke tempat pengasingan di Rengas Dengklok. Ahmad Suebarjo memberikan jaminan kepada golongan muda bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Dalam penyusunan naskah proklamasi, Ahmad Suebarjo menyumbangkan pikiran secara lisan pada kalimat pertama yang berbunyi pernyataan bangsa Indonesia untuk mengubah nasib sendiri. Setelah itu, DRS Muhammad Hatta menambahkan kalimat kedua sebagai pernyataan pengalihan kekuasaan. Soekarno menulis konsep proklamasi pada secarik kertas. Selanjutnya, kertas yang ditulis oleh Soekarno diberikan pada Sayuti Melik untuk diketik. Detik-detik proklamasi, hasil rapat disepakati bahwa proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10.00 WIB. Para pemuda bergegas menyiapkan peralatan upacara dan mengumpulkan masyarakat di halaman rumah Soekarno. Komandan Latif Hendraningrat dan Arif Abdurrahman terjaga-jaga dan menyiapkan pasukan. Barisan pelapor yang dipimpin Suhud menyiapkan tiang bendera. Bendera yang digunakan pada upacara tersebut adalah bendera merah putih yang dijahit sendiri oleh istri Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Wah, yang jahit bendera merah putih ternyata istri Soekarno sendiri. Ya, karena bendera tersebut dikenal dengan nama bendera pusaka. Namun sejak tahun 1969, bendera pusaka tidak lagi digunakan dan disimpan di Istana Merdeka, digantikan dengan bendera duplikat. Tepat pukul 10.00 WIB, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhud dengan diiringi lagu Indonesia Raya, ciptaan Wage Rudolf Supratman. Semua masyarakat yang menyaksikan upacara pagi itu menangis, terharu, dan bersyukur atas dibacakan proklamasi kemerdekaan. Dengan cepat, berita tentang kemerdekaan Indonesia menyebar ke seluruh penjuru negeri. Wah, ternyata perjuangan Indonesia untuk membacakan teks proklamasi sungguh luar biasa ya. Ya, tentu saja para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai detik ini tuh benar-benar luar biasa. Jadi gitu guys, semoga pembahasan yang kami bahas tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Salsabila sebagai host dan rekan saya Vika Pradani. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.